Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun A, mahasiswa Stikes Widya Nusantara Palu, tingkat 3 semester 5 kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan terkait 12 sistem kranial beserta fungsinya. Jadi saraf yang pertama itu saraf olfaktori. Saraf inilah yang berperan dalam proses penciuman. Saraf tersebut mengirimkan informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar kita. Jadi jika kita tidak sengaja mencium bau atau aroma, maka saraf olfaktori inilah yang sedang bekerja. Yang kedua itu saraf optik. Saraf optik ini masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori, sebab saraf inilah yang berperan dalam penglihatan kita. Jadi, jika saat kita menerima cahaya dari luar bersama dengan bagian-bagian mata lainnya, maka saraf inilah yang akan membantu menyampaikan informasi ke otak untuk diolah, sehingga kita bisa mengenali objek yang kita lihat. Selanjutnya, saraf yang ketiga itu saraf okulomotor. Saraf ini memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata kita. Otot-otot tersebut akan membantu mata kita bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Nah, saraf okulomotor ini juga membantu mengontrol ukuran pupil sehingga respon terhadap cahaya yang diterima oleh mata. Yang keempat yaitu saraf troklear. Saraf inilah yang mengontrol otot oblik superior yang berperan untuk menggerakkan bola mata ke bawah atau saat Anda melotot dan kembali seperti semula. Selanjutnya yang kelima itu saraf trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi, motorik maupun sensorik. Saraf trigeminal sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama saraf ophthalmicus. Dia ini bertugas untuk mengirimkan informasi sensorik dari wajah bagian atas seperti dahi, kulit kepala, dan kelopak mata. Yang kedua itu saraf maxillaris. Dia ini berperan mengirimkan informasi sensorik dari bagian tengah wajah seperti pipi, bibir atas, dan rongga hidung. Selanjutnya yang ketiga itu saraf mandibular. Dia ini berfungsi dalam hal sensorik serta motorik. Saraf ini bertugas untuk mengirimkan informasi dari telinga, bibir bawah, dan dagu. Yang keenam itu saraf abdusen. Bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini fungsinya berhubungan dengan pergerakan mata. Ia menjadi salah satu otot yang berperan saat mata melotot atau melirik. Yang ketujuh itu saraf facialis. Seperti saraf trigeminal, saraf facialis juga memiliki fungsi motorik dan sensorik. Saraf facialis terdiri dari 4 percabangan yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama pergerakan otot agar kita bisa memunculkan ekspresi wajah. Yang kedua pergerakan dari kelenjar lakrimal, submaksilar, dan submandibular. Yang ketiga merasakan sensasi di telinga luar, dan yang terakhir itu atau yang keempat kemampuan merasakan makanan. Yang kedelapan itu saraf vestibulokoklear. Dia ini berperan dalam pendengaran dan membantu keseimbangan manusia. Saraf ini mendukung 2 komponen, yaitu yang pertama saraf vestibular yang membantu tubuh merasakan adanya perubahan posisi kepala akibat gaya gravitasi. Lalu, tubuh akan menggunakan informasi ini untuk tetap berada di posisi seimbang. Yang kedua, saraf koklearis yang membantu tubuh mendengar serta mendeteksi getaran dari suara. Yang 9 itu saraf glossofaringeal. Saraf ini berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Saat dia berperan dalam fungsi sensorik, saraf ini menerima informasi dari tenggorokan, tonsil, telinga tengah, dan lidah bagian belakang. Saat dia berperan dalam fungsi motorik, saraf ini dapat mengatur pergerakan otot stylofaringeus yang memungkinkan tenggorokan untuk melebar dan memendek. Yang ke-10 yaitu saraf vagus. Saraf vagus ini memiliki berbagai fungsi, mulai dalam hal fungsi motorik, sensorik, hingga parasimpatik. Bagian sensorik dari saraf ini berperan merasakan sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang terdapat di perut. Bagian motorik saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak. Bagian parasimpatik saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung dan mempersarafi otot halus di saluran pernafasan, paru-paru, dan saluran cerna. Saraf yang ke-11 itu saraf aksesorius. Saraf aksesorius ini berperan untuk mendukung motorik
atau pergerakan dari otot leher. Otot inilah yang mengontrol otot di leher sehingga kita dapat menggerakkan leher sesuai keinginan. Yang terakhir atau yang ke-12 itu saraf hipoglossus. Saraf kranial yang terakhir dalam saraf hipoglossus, saraf ini berperan untuk bertugas motorik, sebab saraf inilah yang mengatur pergerakan otot lidah. Baik, itulah penjelasan terkait 12 sistem saraf kranial beserta fungsinya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.